Akhirnya bentrok pun nggak bisa dihindarin, terjadilah peperangan dan sang pendatang baru pun menang. Jadi suku Khuza'ah ini menang, berhasil mengusir Jurhum keluar dari kota Mekah. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Kalau kita pikir-pikir, setelah kota Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi kota yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok bisa ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, justru Mekah itu berada di periode tergelapnya, ada pada masa zaman yang kita kenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang dipenuhi dengan kebodohan, kemusyrikan. Kok bisa? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira siapa sih orang yang pertama kali merubah wajah kota Mekah yang tadinya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi menyembah kepada patung dan persembahan lainnya? Kira-kira siapa orang di balik dalang yang bertanggung jawab terhadap hal ini? Nah, gua nggak usah intro panjang-panjang. Kita cari tahu siapa nih manusia yang bertanggung jawab merubah kota Mekah yang tadinya tauhid menjadi kemusyrikan penuh dengan berhala. So, langsung saja kita ke ceritanya. Hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Amru bin Luhai al-Khuzai, catat nama ini ya, karena dialah manusia pertama yang berhasil merubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Kisahnya bermula ketika suku Jurhum. Jurhum adalah suku yang menguasai kota Mekah, karena memang mereka yang pertama kali membangun peradaban kota Mekah bersama ibunda Ismail alaihissalam, Hajar ya. Jadi memang penguasaan kota Mekah itu termasuk hal yang menguntungkan, karena memang siapapun yang menguasai kota Mekah dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, terlebih di musim haji, karena mereka lah orang yang akan menjamu tamu-tamu Allah, tamu-tamu yang ingin berhaji ke kota Mekah ya. Nah, lambat laun ada satu suku yang bernama suku Khuza'ah ini melihat kok mereka merasakan kecemburuan ya, kok melihat enak banget nih suku Jurhum menguasai kota Mekah, karena memang benar-benar menguntungkan banget gitu kota Mekah ini saat musim haji. Bahkan sampai hari ini ketika musim haji itu apapun laku dijual di Ka'bah, di Mekah itu. Orang yang pernah ngelihat sendiri haji dan umroh itu tahu gimana mudahnya berniaga di kota Mekah gitu. Jadi cemburulah si Khuza'ah ini, suku Khuza'ah ini, dan mereka berniat untuk merebut kepemimpinan kota Mekah. Akhirnya bentrok pun nggak bisa dihindarin, terjadilah peperangan dan sang pendatang baru pun menang. Jadi suku Khuza'ah ini menang, berhasil mengusir Jurhum keluar dari kota Mekah. Jadi setelah peninggalan Nabi Ismail, suku Jurhum ini diusir, dikeluarkan dari kota Mekah dan menguasailah suku Khuza'ah, orang dari luar. Sebagian sejarah mengatakan mereka ini dari Yaman. Dari sinilah lahir yang namanya keturunan mereka nanti, namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Namun sebelum suku Khuza'ah benar-benar masuk ke dalam benteng Mekah, suku Jurhum ini mengubur dalam-dalam sumur Zam-Zam. Jadi biar apa? Zam-Zam ini nggak dikuasain orang. Orang yang tahu suruh tutup mulut, nggak usah kasih info. Nih ya, ini menurut pendapat yang pertama. Sebagian pendapat ada yang mengatakan seperti Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah mengatakan kalau suku Jurhum ini memang sebenarnya suku yang zalim. Sampai akhirnya sumur Zam-Zam ini mengering sendiri gitu, karena kezaliman mereka. Sampai akhirnya suku yang lain karena tidak terima kezaliman Jurhum, mereka berusaha mengusir Jurhum dari kota Mekah. Akhirnya bersekutulah suku Kinanah dengan suku Khuza'ah. Sama ujungnya mereka juga berhasil mengalahkan Jurhum dan mengusir mereka keluar dari kota Mekah. Suku Jurhum yang nggak mau info tentang sumur Zam-Zam ini ketahuan keluar, mereka pun mengubur dalam sumur ini, dan pokoknya semua orang yang tahu tentang sumur Zam-Zam ini pun tutup mulut. Sampai sebagian ulama mengatakan ini berabad-abad sumur ini nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar berabad-abad setelah ditinggalkan Jurhum, suku Khuza'ah ini nggak punya sumber mata air ya.
Akhirnya kok bisa sekarang kita ada sumur Zam-Zam lagi? Ditemukanlah oleh kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, dengan sumber yang mengalir seperti awal mula kemunculannya. Kita fokus pembahasan ke Amr bin Luhai. Setelah Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah bertahun-tahun, berabad-abad, sekitar 300 tahun atau 400 tahun ini Mekah nggak ada mata air. Jadi tatkala menguasai Amr bin Luhai al-Khuzai ini menguasai Mekah, dia memang orang yang terkenal dengan sifat orang Arab tuh suka berbagi. Jadi memang orang yang dipandang gitu kan. Selain dia memang dia pemimpin di kota Mekah, dia juga orang yang terpandang. Dia pergilah ke negeri Syam. Dia cari info, dan sampai di Syam dia lihat orang Syam ini kok pada nyembah patung. Dia tanya, kalian sembah apa ini? Apa yang kalian lakukan? Kami minta, orang Syam jawab, kami minta ke patung ini untuk menyampaikan doa kami kepada Allah. Lihat, sebenarnya doanya tujuannya ke Allah, tapi mintanya melalui perantara patung. Si Amr bin Luhai yang ngelihat hal ini, dia tanya, emang dikabulin? Wah, dikabulin. Kami minta hujan, minta air, minta tanaman, dikabulin. Akhirnya dia kepikiran, kami ini Mekah berabad-abad nggak ada air. Apakah ini bisa works di negara kami, bekerja juga, atau efisien nggak kalau kami lakukan ini di negara kami? Coba aja, kata mereka. Dibawalah patung pertama kali ke kota Mekah. Nah, patung itu bernama Hubal, dibawa ke Ka'bah. Kemudian Amr bin Luhai dengan kepemimpinannya, dia suruh orang-orang untuk berdoa kepada patung ini. Ayo kita berdoa ke patung ini, semoga kita diberikan air, karena di Mekah itu nggak ada air. Lambat laun, masing-masing suku disuruh untuk bikin patungnya masing-masing. Jadi semua suku di kota Mekah itu punya patung. Awalnya satu patung Hubal, lama-lama makin banyak. Setiap suku di Mekah, orang Arab punya patungnya masing-masing. Kemudian Amr bin Luhai ini lanjut lagi, dia suruh warga untuk, ini kalian bisnisin aja, bikin patung, jual. Jadi setiap orang yang datang haji, setiap musim haji, kalian jual patung bagi orang yang datang berhaji. Jadi seluruh jazirah Arab punya patung. Luar biasa ya ini manusia. Dia yang pertama kali mendatangkan patung ke kota Mekah, dia juga yang menyebarkan patung ke jazirah Arab. Mantap kamu, Amr bin Luhai. Nah, ada lagi cerita yang emang saking bodohnya ini orang ya, saking jahiliyahnya gitu. Ada patung ini namanya Isaf dan Nailah. Dia nggak tahu sejarah patung ini seperti apa. Karena memang bodohnya dia, tatkala dia dapatin patung ini, dia taruh juga di Ka'bah, suruh orang-orang sembah patung ini. Jadi sejarah patung Isaf dan Nailah ini, mereka adalah dua sejoli yang jatuh cinta. Jadi pengen nikah gitu, tapi nggak direstuin. Nah, karena nggak direstuin, mereka coba backstreet, jumpalah, janjian lah. Orang zaman itu kalau janjian itu di musim haji. Jadi ketemu di Mekah. Musim haji mereka ketemuan saat malam hari, karena mereka udah backstreet kan, udah nggak direstuin. Malam hari mereka in the hoy, mereka melakukan perbuatan tercela di depan Ka'bah. Dan lo tahu apa yang terjadi? Langsung Allah kutuk mereka berdua jadi patung. Ini kejadian jauh sebelum hidupnya si Amr bin Luhai ini. Tatkala jadi patung, ini sebenarnya Allah jadikan untuk pelajaran gitu. Jangan macam-macam di depan Ka'bah gitu kan. Nah, pada masa itu memang suku Jurhum yang menguasai. Patung ini ditaruhlah, yang satu di Sofa, yang satu di Marwah. Jadi saat orang haji, orang sa'i, nah ini jadi ibroh, jadi pelajaran. Tuh, jangan aneh-aneh ya. Kalau nggak mau kayak dia, sampai Sofa juga begitu. Jangan aneh-aneh. Kalau nggak mau kayak yang satu ini, nanti dikutuk jadi patung gitu kan. Setelah berapa lama kepemimpinan si Amr bin Luhai, dia lihat patung ini. Karena dia nggak tahu apa-apa, ya setahu dia pokoknya kita lagi nyembah patung. Diambillah patung ini, diturunin dari Sofa dan Marwah, ditaruh ke Ka'bah, suruh orang nyembah. Mantap kamu Amr bin Luhai, sudah bodoh dan membodohi. Terus yang kedua, Amr bin Luhai ini juga adalah manusia yang pertama kali mencetuskan untuk membunuh anak-anak perempuan. Jadi salah satu kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah dulu, kalau punya anak cewek itu dibunuh, benar-benar dibunuh. Mereka malu punya anak cewek. Kalau dapat anak cewek, dengar kabar pulang istri melahirkan anaknya cewek, dibunuh. Caranya gimana bunuhnya? Dikubur. Ini tanggung jawab kamu Amr bin Luhai. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran, wa ilal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi perempuan yang baru lahir itu ditanya nanti di akhirat, atas dosa apa ini bayi suci ini
kamu bunuh Amr bin Luhai. Oke bos, hati-hati kamu Amr bin Luhai ya. Jadi inilah manusia yang bertanggung jawab, orang yang pertama kali merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah, dan akhirnya ajarannya pun diikutin para Quraisy yang kita kenal dengan masa jahiliyah, masa kebodohan, dan nanti akan diberantas oleh Nabi Muhammad SAW semua itu, dan Mekah kembali menjadi kota Islam, kota tauhid. So, jadi cerita ini kali ini sampai di sini, dan bagi kalian yang suka dengan cerita ini silahkan share, subscribe, dan like video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian masih menonton video ini sampai akhir. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع